pembelajaran yang berjudul tentang respirasi. Adapun medianya kami menggunakan dua media, yaitu media video dan media bernyanyi. Nah, kita semua akan menyaksikan media pembelajaran kami tentang respirasi. Respirasi terjadi pada siang dan malam hari karena tumbuhan membutuhkan ketersediaan energi setiap saat. Pada saat respirasi, tumbuhan menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Proses penyerapan udara dalam proses respirasi tumbuhan terjadi pada daun, batang, dan akar, yaitu melalui stomata dan mulut daun membuka pada waktu siang hari dan menutup kembali pada waktu malam hari. Stomata terletak di bagian bawah daun dengan pasang-pasang penjaga yang dikelilingi sejumlah kloroplas. Proses fotosintesis terjadi di bagian kloroplas ini. Sel penjaga memiliki fungsi untuk mengontrol buka tutupnya stomata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1. Kandungan air dalam penjaga sel. 2. Penumpukan ion kalium. 3. Kebutuhan asupan karbon dioksida. Lentisel merupakan pori-pori kecil maupun krokodil yang sudah terjadinya pertukaran gas di dalam lentisel. Dikarenakan sel-sel penyusun lentisel dalam keadaan longgar sehingga memudahkan penyerapan oksigen, tepatnya pada rambut akar yang masih muda. Rambut akar ini dapat mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah, kemudian mengalirkannya ke bagian lain dalam tumbuhan. Selain itu, beberapa tumbuhan tertentu melakukan proses respirasi secara pohon beringin yang bernapas menggunakan akar gantung, tanaman anggrek yang bernapas dengan menggunakan akar napas, serta tanaman kangkung yang menggunakan rongga batang. Selanjutnya, tahapan respirasi dibagi jadi. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, jadi respirasi itu merupakan proses pertukaran gas antara makhluk hidup untuk bisa tetap hidup. Setiap makhluk hidup yang membutuhkan oksigen harus melakukan respirasi, termasuk tumbuhan. Respirasi ini terjadi biasanya pada siang dan malam hari. Respirasi terjadi pada seluruh sel yang hidup, khususnya di mitokondria. Respirasi ini bermanfaat sebagai energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Dalam sel, ATP digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh aktivitas hidup yang memerlukan energi. Nah, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, di sini kita akan menyaksikan materi selanjutnya tentang aerob. Tahapan respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan respirasi aerob. Dalam respirasi aerob, oksigen dari luar udara akan meresap melalui stomata menuju sebuah ruang antar sel. Bila kadar oksigen di dalam ruang antar sel lebih rendah dibandingkan kadar oksigen dari udara, maka tumbuhan akan melakukan respirasi secara aerob. Respirasi aerob itu yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Bersamaan reaksi proses reaksi aerob ini terjadi secara sederhana, dapat ditulis dari C6H12, O16, 6H2O dan menghasilkan 6H2O ditambah 6 CO2
sebanyak 675 kali. Dalam kenyataan, reaksi yang terjadi tidak sesederhana itu. Banyak tahapan yang terjadi dari awal hingga terbentuknya energi. Sekian dari materi saya. Selanjutnya, glikolisis. Glikolisis yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi dalam air. Dalam bahasa Inggris, glikolisis disebut sugar splitting yang memiliki arti pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, bagaimana proses terjadinya konsentrasi? Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa dan fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksakinase. Heksakinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6. Enzim yang berperan adalah ATP. Selanjutnya, tahap yang keempat. Enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi hidroksidasetat atau G3P. Pada tahap yang kelima, yaitu terjadi konversi antara DHP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada waktu berikutnya. Dari tahap 1 sampai tahap 5, inilah dikenal sebagai investment phase. Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6. G3P akan diubah menjadi 1,3 difosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1 G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1 difosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfoglycerokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglyceratase. Tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenopyruvate atau BEP dengan enzim enelase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Pada tahap ini terakhir, BEP akan diubah menjadi 2 piruvate dengan enzim piruvatinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai tahap 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase, menghasilkan energi. Nah, berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi menjadi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi
glukosa 6/4 menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap de-energi PIO-fase, karena pada de-energi PIO-fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis bersatu molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat dan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Nah, jadi dari glikolisis ini adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam piruvat yang terdiri atas 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Dan glikolisis ini terjadi pada semua organisme, baik itu prokaryotik ataupun eukariotik. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan tentang penjelasan siklus Krebs. Tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob, atau bisa dikatakan juga lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Untuk yang belum menonton video penjelasan tentang dekarboksilasi oksidatif, bisa klik link yang ada di postingan atas ya. Oke, siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asapsita, karena senyawa yang tertentu pada tahap pertama dari siklus ini adalah asapsitas. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya sebagian dari mitokondria. Lalu, bagaimana prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahap utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketositrat, sulfit-alfa, succinat, fumarat, monohat, dan heksaoasetat. Sebelum berikutnya bisa menjadi isoautosusunal. Mari sama-sama membahas satu persatu tahapannya. Bagi tahapan yang pertama yaitu asetat ONDA atau asetat-A yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki dua karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, ONDA akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat dan base. Selanjutnya, sitrat akan berubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6, karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya akselerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Kemudian, tahap kedua ini dibantu oleh enzim apolitase. Kemudian, isositrat dengan 6 atom karbon akan berubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi rotasi karbon di mana rotasi ini akan dibunuh oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Tahap kedua terjadi proses pengurangan satu atom karbon di mana nantinya satu atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan berubah menjadi succinic koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan satu atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan succinic koenzim A. Kemudian, enzim yang dalam tahap ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, sejumlah koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi succinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan bergerak pada tahap ini sebagai pembentuk ikatan koenzim A yang terdapat pada succinat, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GDP. Namun, pada beberapa sel, fosfat yang
Enzim membantu tahapan ini adalah enzim suksinya CoA sintase. Oke, tahapan yang keenam yaitu suksina yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi sinara yang memiliki 4 atom karbon pulang. Jadi, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk FADH2. Perubahan suksina menjadi fumarat pada tahap ini dibantu oleh enzim suksina dehidrogenase. Kemudian kita lanjut ke tahap enzim ini terjadi pengubahan sinara menjadi malas. Karena nama enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada kali ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus. Sehingga hasil aktif siklus adalah 3 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Jadi, setiap pirufat yang masuk pada mitokondria akan menghasilkan 3 molekul CO2 plus. Jadi, setiap pirufat yang masuk pada mitokondria akan menghasilkan 3 molekul CO2, 4 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul ATP. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini kami ada menampilkan media pembelajaran nyanyi tentang siklus Krebs dengan media pembelajaran bernyanyi dan dinyanyikan bersama kelompok 4 dan bersama juga teman-teman sekalian. Teman-teman semuanya ikut ya. Ya. Asetil orasitrat isositrat NADH ketoglutarate NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat marat NADH oksaloasetat. Dia pembelajaran dengan bernyanyi, teman-teman bisa mengingat siklus dari Krebs. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan yang terakhir itu ada namanya respirasi anaerob. Tahapan selanjutnya dari respirasi adalah respirasi anaerob. Dalam kondisi kekurangan oksigen dari ruang udara, maka tumbuhan melakukan respirasi anaerob. Respirasi anaerob digunakan untuk waktu jangka panjang, misalnya kondisi pada kandang padi muda yang baru ditanam meskipun dalam keadaan cair dan berlumpur, tanaman padi tersebut masih bisa bertahan hidup. Hal ini dikarenakan penting sel yang terdapat pada akar memungkinkan untuk berespirasi secara anaerob. Dalam proses respirasi anaerob, glukosa diubahkan menjadi etanol dan karbon dioksida. Apabila kadar etanol meningkat, maka akan menyebabkan sel tumbuhan keracunan, sehingga resiko paling buruk tumbuhan akan mati. Bagi tumbuhan, kemampuan melakukan respirasi sangat bergantung pada proses fotosintesis. Begitu juga sebaliknya. Proses fotosintesis berlangsung pada kemampuan melakukan respirasi, karena proses keduanya sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ketika intensitas cahaya matahari meninggi, kecepatan laju fotosintesis tidak akan bertambah. Hal ini dikarenakan kemampuan tumbuhan menyerap karbon dioksida pada batasnya, dan ketika intensitas cahaya matahari menurun, laju respirasi juga akan ikut turun. Namun, laju respirasi tidak akan berubah atau tetap. Laju kecepatan fotosintesis
akan terus menurun sampai pada keadaan di mana jumlah karbon dioksida yang dihasilkan pada saat respirasi sama dengan jumlah karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, titik ini disebut dengan titik keseimbangan. Nah, jadi respirasi anaerobik itu adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Ini kebalikan dari respirasi anaerobik. Aerobik tadi kan menggunakan oksigen. Nah, jadi si anaerobik ini bisa berespirasi tanpa menggunakan oksigen. Contohnya itu seperti keadaan seperti apa? Keadaannya itu contohnya seperti yang di video tadi, tanaman padi yang masih awal ditanam itu kan membutuhkan itu kan direndam dengan banyak air. Nah, jadi untuk melakukan respirasi diperlukan respirasi aerobik ini. Kemudian bisa juga terjadi pada saat tanaman yang memiliki kulit tebal seperti biji-biji yang berkulit tebal seperti kaca. Nah, itu kan sulit ditembus oksigen. Jadi peran si anaerobik ini pada keadaan yang seperti itu. Kemudian bahan baku respirasi anaerobik pada kerajian itu glukosa. Selain glukosa, bahan baku seperti fruktosa, galaktosa, dan maltosa juga dapat diubah menjadi alkohol. Nah, hasil akhirnya itu ya adalah alkohol. Kemudian karbon dioksida dan energi. Glukosa tidak terburai lengkap menjadi air dan karbon dioksida. Energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan respirasi aerobik yang menggunakan oksigen. Baiklah, sekian presentasi kami dengan menggunakan metode pembelajaran video dan bernyanyi. Semoga teman-teman semuanya paham akan materi dari respirasi tersebut. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum